Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Haki Hanazili Nasution SPD selaku dosen pengampu mata kuliah workshop, dan di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang struktur atom, di mana saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Anis Yunita, saya sendiri Lera Sanidama Putri, Maria Angelita Simanjunta, dan Nikolaus Albertus Jabat. Ada 4 bagian materi, di mana yang pertama perkembangan teori atom, yang kedua teori atom Dalton dan teori atom Thomson, yang ketiga struktur inti dan teori atom Rutherford, yang keempat model atom Bohr. Penjelasan mengenai struktur atom, di mana atom terdiri dari partikel dasar yaitu elektron, proton, dan neutron. Istilah atom pertama kali ditemukan oleh Demokritus yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Selanjutnya perkembangan teori atom. Definisi atom yaitu salah satu konsep ilmiah tertua adalah bahwa semua materi dapat dipecah menjadi zarah atau partikel terkecil, di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lebih lanjut. Tidak, Thomson memotong, dinamakan atom karena dianggap tidak dapat dipecah lagi. Bentuk dan ukuran atom tergantung dari sifat materinya. Atom memiliki massa. Teori atom Dalton. Yang pertama, materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang tak dapat dipecah lagi dan disebut atom. Yang kedua, atom dari unsur-unsur yang sama mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama. Sifat unsur yang satu berbeda dengan dari unsur lainnya. Yang ketiga, atom tak dapat dihancurkan dan identitasnya selalu tetap selama reaksi kimia. Yang keempat, perubahan kimia terjadi karena penggabungan antara atom, penguraian senyawa-senyawa menjadi atom-atom, atau pertukaran cepat antara atom-atom. Yang kelima, senyawa kimia dibentuk oleh atom-atom unsurnya dalam suatu perbandingan tetap. Selanjutnya, model atom J.J. Thomson. Atom merupakan sebuah bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model ini disebut juga model roti kismis, yaitu digambarkan sebagai atom bermuatan positif dan kismis sebagai elektronnya. Sebagai contoh gambar, yang A itu dilihat dari luar dan yang B itu penampangannya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, kismis ini dia elektron yang bermuatan negatif, dan yang di luar di kulitnya ini itu dia bola yang bermuatan positif. Dari struktur atom terdapat penemuan elektron menurut para ahli. Yang pertama, Michael Faraday, yaitu menentukan hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan jumlah reaksi kimia yang terjadi. Yang kedua, George Stoney, yaitu melanjutkan kerja Faraday, di mana unit dari muatan listrik yang diberikan terkait dengan atom yang kemudian disimpulkan sebagai elektron.
Percobaan yang dilakukan dengan menggunakan tabung sinar katoda. Selanjutnya, Robert Millikan, yaitu dengan percobaan tetes minyak berhasil menentukan muatan dari elektron tersebut. Selanjutnya, penemuan dari proton, yaitu Eugen Goldstein, dengan mempelajari tabung sinar katoda, berhasil menemukan adanya aliran muatan positif yang menuju katoda, kemudian dikenal sebagai proton. Penemuan inti atom pertama kali ditemukan oleh Ernest Rutherford, di mana mempelajari partikel alfa sebagai partikel yang bermuatan positif, mengembangkan model atom. Atom terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil, yaitu inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh awan elektron pada jarak tertentu dari inti. Jumlah proton dalam inti merupakan nomor atom. Selanjutnya, penemuan dari neutron, yaitu James Chadwick, melakukan percobaan dengan membombardir berilium dengan partikel alfa berenergi tinggi yang menghasilkan neutron. Neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan dengan massa jauh lebih ringan dari proton. Partikel subatomik, di mana ada elektron, proton, dan neutron. Bisa lihat di tabel tersebut ada simbol muatan massa dalam kilogram dan massa dalam dalton, di mana A adalah nomor massa, jumlah proton dan neutron. A sama dengan Z ditambah M. Z adalah nomor atom atau jumlah proton, dan N adalah jumlah dari neutron. Selanjutnya, model atom board. Model atom board hanya model satu dimensi, di mana setiap lingkaran hanya ditemukan oleh jari-jari atau simbolnya R, sehingga hanya satu koordinat yang diperoleh untuk orbitan pada model board. Faktanya, elektron bukanlah partikel yang bisa dibatasi pada satu dimensi orbital. Elektron dapat bersifat sebagai gelombang dan menempati ruangan tiga dimensi. Selanjutnya, teori atom modern. Penemunya yaitu de Broglie dan Erwin Schrödinger mengembangkan teori mekanika gelombang dan kuantum. Model atom yang dikembangkan menempatkan elektron sebagai gelombang dan menempati ruang tiga dimensi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai struktur atom. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Baiklah, sekian dan terima kasih.